Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Damayanti dari kelas 2A dengan NIM 2108 nomor 78. Saat ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku penahanan remaja keliti. Dia merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, masa di mana mereka akan mencari jati diri. Terkadang pencarian jati diri tersebut mengarah ke hal yang negatif, seperti adanya kenakalan remaja, kejahatan, dan salah satunya adalah fenomena keliti yang merebak di Yogyakarta. Keliti ini mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk masyarakat, turis, dan juga pemerintah daerah. Pendahuluan. Sejak beberapa tahun terakhir ini, keramahan Yogyakarta ternodai oleh perilaku kenakalan remaja yang melakukan aktivitas keliti. Keliti adalah istilah untuk menyebut geng kenakalan remaja yang melakukan tawuran, kekerasan, penyiksaan dengan geng sekolah lain, dan seringkali mereka menimbulkan kematian pada salah satu pihak dan pihaknya. Sepanjang tahun 2016 di daerah Yogyakarta terdapat 42 kejadian. Lalu pada tahun 2017 sudah terjadi 22 kasus keliti yang melibatkan 43 pelaku. 15 diantaranya berasal dari keluarga yang bercerai, 4 orang anak kos yang dari orang tua, dan sejumlah lainnya berasal dari orang tua LDR. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan keliti yang dilakukan oleh sekelompok pelajar adalah yang pertama adalah adanya kematian dan luka berat. Yang kedua adalah kerusakan fasilitas. Yang ketiga adalah traumatik. Yang keempat adalah kerusakan mental. Yang terakhir adalah turunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Tindakan remaja merupakan perilaku yang melanggar aturan, nilai, norma, dan hukum masyarakat yang dilakukan pada masa remaja atau pada masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Kenakalan ini berlangsung pada umur 13 tahun sampai 18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang anak sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup untuk dikatakan dewasa. Ia berada di masa peralihan dan pencarian jati diri oleh para remaja. Secara khusus, memerlukan motivasi untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan primer, yaitu keluarga, orang lain, teman, sosial, dan juga penghargaan. Di dalam pemahaman bahasa Jawa didefinisikan pada perilaku seseorang di malam hari ketika bangun dan rasa lapar, tetapi di rumah tidak ada apapun yang bisa dimakan. Makna keliti kemudian meluas untuk menandai perilaku yang juga bersifat mencari-cari. Saat ini keliti disebut sebagai perilaku anak sekolah yang bergabung dalam geng sekolah. Keliti telah hadir di Yogyakarta pada tahun 1900-an. Harian Kompas mencatat pada 7 Juli 1993, Kepolisian Yogyakarta kemudian menyatakan keberadaan geng remaja di Yogyakarta. Kelompok muda tersebut telah melakukan kejahatan di Yogyakarta pada tahun 2000-an. Lalu berkembang ke tawuran yang mulai menjarah di penjuru Yogyakarta. Pada saat itu, wali kota Yogyakarta, Heri Sudianto, mengancam bila ada kejahatan, ia akan mengeluarkan dari sekolah serta mengembalikannya kepada orang tua. Makin takut dan makin lebih waspada lagi. Faktor penyebab keliti. Menurut Suprapto menjelaskan bahwa kenakalan remaja terjadi karena pengaruh lingkungan sosial yang salah. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena keliti. Yang pertama adalah adanya pengaruh kuat kelompok sepermainan atau peer group ke arah perilaku kekerasan, misalnya kakak kelas atau alumni. Yang ketiga adalah menunjukkan eksistensi diri agar keberadaan diakui. Yang keempat adalah ada yang memanfaatkan keadaan psikologis remaja yang sedang dalam masa transisi biologis dan sosial. Yang kelima adalah tindakan kekerasan ini muncul disebabkan kurangnya penanaman nilai budaya dan norma sosial. Yang keenam adalah mereka tidak membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Yang ketujuh adalah penanaman nilai-nilai keagamaan hanya sampai
sosialisasi, belum sampai internalisasi atau penghayatan. Yang terakhir adalah rata-rata seorang yang gemar melakukan kekerasan memiliki kualitas kecerdasan emosional atau EQ hanya pada level pertama, yaitu memahami diri sendiri. Belum sampai level kedua, belum tentu level itu mengendalikan orang lain. Dampak menyebabkan luka yang parah, bahkan kematian. Yang kedua adalah dapat menyebabkan kerusakan nama baik daerah. Yang pertama adalah dapat menyebabkan luka, bahkan kerusakan bagi masyarakat. Tidak ada merusak nama baik daerah yang bersangkutan. Yang keempat, yang bangsa baik adalah mencemari nama baik sekolah atau tindakan yang dilakukan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melapor kepada pihak berwajib bila terjadi aksi kritik. Yang kedua adalah memberikan bimbingan atau penyuluhan untuk taat beragama serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas. Yang terakhir adalah melaksanakan bimbingan serta penyaluran kegiatan masyarakat maupun di sekolah, terutama pada generasi muda yang seharusnya memiliki kegiatan positif seperti kegiatan kesenian, olahraga, fotografi, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan adalah preemptif, yaitu upaya sosialisasi pemahaman pengawasan terhadap anak atau preventif. Dan upaya ini pencegahan yang rawan atau represif. Penanggulangan dengan bersedadi. Tindakan ini merupakan penangkapan, penahanan, penjatuhan pidana, Terima kasih.